jalan menuju surga atau kita mendapat hidup kekal. Kalau ini tidak ada dikatakan, kalau kamu tidak tahu cara penulisnya si Paulus dengan Yesus hubungannya apa, itu tidak ada diajarkan dalam Alkitab. Maka saya katakan dari tadi, saya hanya ingin tahu ajaran Alkitab itu apa, dan saya hanya ingin tahu ajaran Al-Quran itu apa. Begitu, Jul. Nah, maksud saya gini loh, Tuan Lamsen. Bagaimana kemudian kita bisa mengimani sesuatu, sementara kita tidak paham ini sumbernya dari mana gitu. Ini betul perkataannya yang ditengarai adalah firman, atau bukan perkataan, atau ini hanya sebuah karya tulis biasa. Nah, adalah satu kesalahan fatal ketika mengimani sebuah buku yang kita tidak tahu seperti apa kodifikasi misalnya, seperti apa kitab ini dituliskan. Bagaimana prosesnya kemudian ada di atas muka bumi ini. Apakah sudah melalui proses sesuai dengan apa yang diimani? Sesuai dengan namanya Alkitab katanya. Sesuai dengan namanya kitab suci katanya. Tapi apakah betul itu adalah kitab suci? Apa benar itu adalah Alkitab? Apa benar itu adalah Injil? Nah, sangat fatal ketika diimani, tapi kita tidak tahu bahwa ini betul-betul Injil, ini betul-betul Alkitab, ini betul-betul firman Allah. Tapi kalau cuma mengimani saja, itu bahaya, Tuan Lamsen. Harus dipahami dulu, diimani, dipelajari, diimani, dipahami, kan gitu. Sama seperti yang saya ceritakan tentang kitab kami Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim menerangkan dirinya dari Allah melalui perantaraan Jibril, kemudian sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat menghafal, sebagian menulis, kemudian membukukan. Itu Al-Quran. Nah, bagaimana dengan kitab Anda? Seperti surat-surat Paulus yang hampir 90, 80, 70, 60% lah minimal dia menguasai perjanjian baru. Nah, ini kalau dia adalah dari Allah, yang menjadi pertanyaannya, apakah runutannya dari Yesus ke Paulus, atau dari Yesus ada perantara kemudian sampai ke Paulus, atau murni itu adalah karya tulis Paulus itu sendiri? Ini penting untuk diketahui sebagai seorang Kristen. Kalau cuma mengimani itu bahaya, Tuan Lamsen. Gimana kalau ternyata bukan firman Tuhan? Ternyata tidak diilhami oleh malaikat Jibril atau Ruhul Kudus. Ini celaka jadinya. Coba Tuan Lamsen simpulkan. Apakah hanya iman tok? Tidak ada keinginan untuk mengetahui sampai ke sana? Atau memang masih perlu ruang untuk belajar untuk mengetahui itu? Silakan Tuan. Oke. Saya ambil kesimpulan dari pertanyaan Anda. Sebaiknya Anda bertanya, apa sih alasan Pak Naibahu ini percaya kepada Alkitab? Kenapa tidak percaya kepada Al-Quran? Itu pertanyaan yang bagus.